Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik. Terima kasih atas waktunya yang mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu. Ya, Nah, kita mulai ya, Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? baik, saya akan jawab. Bagaimana cara saya dalam mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah. Iya. Baik, caranya yaitu yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu dilema etika itu apa, kemudian bujukan moral itu apa. Nah, dilema etika itu adalah suatu keputusan di mana kita harus mengambil keputusan benar melawan benar, ya. Jadi benar melawan benar. Artinya pilihan kita itu pilihan yang kedua, yaitu pilihan benar secara moral tetapi secara bertentangan. Itu tadi yang dikatakan dengan dilema etika. Nah, sedangkan yang dikatakan dengan bujukan moral itu adalah benar melawan salah, di mana kita akan mengambil keputusan di mana situasi ataupun keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Nah, itu tadi jawaban saya, Bu Nopi, tentang dilema etika dan bujukan moral. Terima kasih. Jadi dilema etika itu antara benar dan benar, sedangkan bujukan moral tentang benar dan salah. Nah, lalu selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang untuk jawaban yang kedua ini, bagaimana cara saya mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, ya. Baik, cara mengambil keputusan ini yang saya lakukan itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu dengan cara pengambilan ataupun pengumpulan fakta-fakta yang terjadi. Nah, itu yang pertama tadi. Kita harus mengumpulkan dulu fakta yang terjadi itu apa. Kemudian untuk yang kedua, kita harus tahu siapa-siapa yang terlibat di dalam masalah etika moral ini tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menganalisis benar salahnya tentang kasus ataupun fakta itu yang terjadi. Selanjutnya yang keempat, baru kita membuat alternatif solusi keputusan. Jadi kita harus menyiapkan alternatif yang harus kita ambil. Untuk selanjutnya yang kelima, kita baru setelah kita ambil solusi baru kita putuskan. Nah, setelah kita putuskan yang terakhir itu kita harus melihat kembali keputusan kita itu. Artinya kita harus merefleksi keputusan yang sudah kita ambil tadi. Nah, begitu Bu Nopi. Berarti ada beberapa faktor, salah satunya mencari fakta-fakta, kemudian di akhir direfleksi kembali ya Bu. Iya, itulah tadi Bu Nopi. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur ataupun langkah-langkah yang saya ambil ketika mengambil keputusan ada beberapa langkah ya Bu Nopi. Yang pertama itu adalah menentukan siapa juga yang terlibat. Nah, kita harus tahu juga siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus ini terjadi. Yang kedua, menganalisis benar salahnya. Jadi antara kebenaran kemudian yang benar atau salah. Jadi kita analisis dulu kejadian-kejadiannya itu. Nah, setelah itu baru kita membuat alternatif solusi jawaban. Setelah kita kumpulkan tadi benar atau salah, baru kita buat tadi alternatif solusi jawaban kita.
Nah, yang terakhir baru kita membuat keputusan. Artinya apa? Tetap kita membuat refleksi terhadap apapun yang sudah terjadi ataupun apapun yang sudah kita putuskan tadi. Kita refleksi kembali, itu artinya kita setelah mengambil keputusan, nah kita tetap melihat kembali solusi jawaban yang telah kita putuskan tadi. Berarti keputusan apapun yang sudah diambil berarti harus direfleksikan kembali ya, agar keputusan itu lebih bisa ditanggungjawabkan. Ya, ya. benar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Bu Novi, saya akan menjawabnya. Hal-hal yang efektif menurut saya, yang efektif dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini adalah dengan kembali kita menelaah, kita telaah kembali siapa-siapa tadi yang terlibat di dalam kasus dilema etika tadi. Jadi artinya kita teliti, kita telaah. Kemudian yang kedua, sifatnya ini urgen, mendesak atau tidak. Nah, ini kita harus pertimbangkan ketika bagaimana kita mengambil keputusan, apakah harus mendesaknya itu, apakah penting, haruskah sekarang. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Sifatnya itu urgen. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk kasus dilema etika ini kita dapat mengambil alternatif solusinya. Nah, itu tadi setelah kita menelaah, kemudian apakah sifatnya urgen, baru yang terakhir kita mengambil alternatif solusi jawabannya itu tadi. Nah, inilah hal-hal yang menurut saya efektif dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini. Begitu, Bu Novi. Berarti yang dianggap efektif itu yang pertama ditelaah dulu, kemudian sifatnya urgen atau tidak, dan yang terakhir baru pengambilan solusi tentang keputusannya. Mengambil solusi, ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika menurut Ibu? Yang sudah pernah Ibu ambil gitu, tantangan saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yaitu masalah-masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting. Ya, bisa saja masalah yang terjadi itu sama pentingnya, tetapi harus ada yang didahulukan. Jadi kalau menurut saya tantangan ini ketika kita mengambil keputusan yang keduanya sama-sama penting, jadi kita harus bisa mengambil keputusan itu mana yang harus kita dahulukan. Nah, itu tadi. Kemudian adanya peraturan yang harus dipatuhi. Kemudian tak kalah pentingnya lagi itu adalah nilai rasa yang harus dipertimbangkan ketika kita mengambil keputusan itu. Nah, itu tadilah Bu Novi, kita harus ada kalau menurut saya sih itu nilai rasa itu tadi yang paling penting ketika kita akan mengambil suatu keputusan. Karena kan tadi ketika kita dihadapkan kepada dua masalah tapi keduanya memang sama-sama penting, jadi kita harus bisa mengambil yang satu, yang mana kira-kira yang harus kita ambil dari nilai rasanya itu tadi. Nah, itu menurut Ibu tantangan yang mau diambil begitu berat, karena kan memang dua-duanya memang penting kan begitu. Tapi ketika dua-duanya penting, nah kita harus bisa mengambil suatu keputusan yang mana yang paling terpenting. Nah, itu tadi kalau menurut saya, Bu Novi. Berarti yang diutamakan nilai rasanya. Iya, nilai rasanya. Lalu apakah Ibu mempunyai sebuah jadwal dalam menyelesaikan masalah itu? Atau Ibu selesaikan di situ, atau Ibu buat jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam dilema etika? Baik, dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika, apakah sudah ada terjadwal atau tidak? Nah, saya dalam mengambil keputusan ini tidak ada tidak ada jadwal yang sudah ditentukan, ya, tidak ada jadwal.
kami di sini tetapi tetap ada tata kelola yang akan dipergunakan untuk menganalisis ataupun mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada. Nah, baik secara formal maupun normal. Jadi jawaban saya ulang kembali Bu Nopi, Iya. tidak ada jadwalnya ketika kita menghadapi kasus dilema etika ini. Jadi tidak ada jadwalnya, khusus jadwal tidak tercantum, tetapi kita mempunyai tata pengelolaan yang harus kita jalankan dalam situasi ataupun kondisi bagaimanapun. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah? Nah, ini tentunya ada seseorang ataupun faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu semua orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang profesional yang bisa menghargai dan menerima keputusan langsung. Nah, itulah tadi yang terlibat. Berarti ada orang-orang yang membantu Ibu, orang-orang yang profesional ya. Nah, ini Bu, kita sudah pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, untuk pembelajaran yang bisa diambil terkait dengan masalah dilema etika ini, tentunya banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, ya, yaitu tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini. Nah, sebelum mengambil keputusan, ya, harus kita, yang pertama itu kita harus banyak-banyak menganalisis kasus yang ada. Nah, setiap kasus yang ada itu kita bisa jadikan sebagai suatu pembelajaran di setiap kasusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus banyak-banyak membuat pertimbangan di setiap keputusan. Nah, setelah tadi kita menganalisis keputusan itu tadi, kita untuk selanjutnya kita harus mempertimbangkan keputusan kita itu. Nah, itu pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya pasti tidak semua pihak ataupun yang terlibat, pastikan di semua pihak itu tidak semuanya puas tentang keputusan kita itu tadi. Jadi intinya semua harus bisa menerima, kemudian semuanya harus bisa menghormati, kemudian semua bisa harus melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan itu tadi. Nah, itu jawaban dari saya Bu Novi. Pastikan banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus dilema etika ini tadi, karena setiap masalah ataupun setiap dilema itu tentunya tidak bisa kita memuaskan di setiap seorang, tidak bisa kita puaskan semua yang terlibat. Nah, itu tadi kita harus bisanya itu tadi harus bisa menerimanya, kemudian bisa menghormati keputusan yang telah diambil. Nah, itu menurut saya Bu Novi. Ya, jadi saya ambil kata kuncinya pembelajaran yang Ibu ambil dari semua yang sudah Ibu sampaikan, bahwa Ibu yang pertama mempertimbangkan, menganalisis keputusan, kemudian mempertimbangkan. Setelah keputusan diambil, maka semua harus bisa menerima, kemudian menghormati dan menjalankan keputusan yang sudah diambil. Karena kita kan tidak mungkin Bu Novi memuaskan di setiap pihak, kan itu pasti kan ada plus minusnya lah. Jadi intinya kita bisa menerima dengan lapang dada dengan hasil keputusan itu tadi. Iya, kita memang tidak bisa memuaskan setiap orang karena keinginan seorang itu berbeda-beda ya Bu ya. Terima kasih Bu Rasima atas kesempatan bermakna. Iya, sama-sama juga Bu Novi.
semoga Ibu tetap sukses Amin ya Allah. menjadi kepala sekolah yang selalu berinovasi Amin. dan berprestasi. Amin ya Allah. Semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Iya, sama-sama ya Bu Novi. Terima kasih banyak juga telah memberikan kesempatan saya untuk diwawancarai mengenai dilema etika ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.